Baiklah, inilah bagian baru dari teka-teki yang menguras pikiranmu, detektif yang cerdik. Temukan kaca pembesarmu dan mulailah bekerja. Iya. Tom menghilang pada pukul 10 malam pada hari Jumat di musim gugur. Seorang petugas polisi menanyai keempat temannya. Dia menduga salah satu dari mereka ada hubungannya dengan hilangnya Tom. Dia bertanya kepada mereka semua apa yang telah mereka lakukan saat itu. Adam mengatakan bahwa dia sedang memilih pakaian untuk kencan. Daniel sedang bersiap-siap untuk sebuah pesta yang akan diadakan di apartemennya. Sophia mengatakan bahwa dia sedang bersantai dengan melakukan yoga sebelum shift malam di tempat kerjanya. Dan Jake sedang mengamati burung di taman. Setelah menginterogasi para tersangka, polisi menangkap salah satu teman Tom. Siapakah dia? Itu adalah Jake. Pada pukul 10 malam di musim gugur, terlalu gelap untuk melihat burung di luar. Bayangkan kamu terjebak di Antartika. Kamu mulai kehabisan makanan, jadi kamu memutuskan untuk mengamati sekelilingmu. Salju begitu terang sehingga benar-benar menyilaukan. Pada satu titik, kamu menemukan sebuah potongan besar tulang dengan celah yang cukup lebar untuk dimasuki pisau. Kamu berpikir bahwa tulang tersebut mungkin akan berguna nanti dan membawanya. Apa cara terbaik untuk menggunakannya? Memecahkannya dan menggunakannya sebagai pisau keduamu? Membuat masker pelindung mata? Atau membuat seruling untuk mengalihkan perhatianmu dari situasi yang mengerikan? Kamu harus memilih opsi kedua. Masker pelindung mata dapat melindungimu dari masalah besar, kebutaan akibat salju. Sinar matahari dipantulkan oleh salju dan es di Antartika, dan kemungkinan besar dapat menyebabkan masalah mata yang serius. Kali ini, kamu terjebak di sebuah kastil besar yang ditinggalkan. Lampunya padam dan sepertinya tidak ada orang di sekitar. Kamu melihat 3 pintu yang mengarah keluar dari kastil menyeramkan menuju tempat yang aman. Namun di balik pintu pertama, ada sebuah ruangan yang dipenuhi ular dan laba-laba berbisa. Di balik pintu kedua, ada jurang terjal dengan paku-paku tajam di bagian bawahnya. Dan pintu ketiga membuka ke parit yang dialiri listrik. Pintu mana yang akan kamu pilih untuk dilewati? Anehnya, pilihan yang paling aman adalah pintu ketiga. Soalnya kastil ini ditinggalkan. Dan karena tidak ada orang yang tinggal di sana selama bertahun-tahun, kemungkinan besar tidak ada listrik. Kemungkinan parit masih dialiri listrik sangat kecil. Kamu akan bisa berenang menyeberangi parit dengan aman. Katakanlah dengan cara yang misterius, kamu menemukan dirimu berada di arena pertempuran. 3 makhluk menunggumu, dan kamu harus melawan salah satu dari mereka untuk bertahan hidup. Monster pertama berkepala ular berbisa dan bertubuh musang raksasa. Makhluk kedua memiliki tubuh gorila dan kepala buaya. Dan makhluk ketiga memiliki wajah dan tubuh hiu putih besar serta ekor dan cakar beruang. Monster mana yang akan kamu pilih? Dua monster pertama akan menjadi lawan yang sangat berbahaya. Bayangkan betapa lincah dan berbisa musang ular, dan gorila buaya akan terlalu kuat untuk kamu kalahkan. Sedangkan untuk beruang hiu, kamu tahu bahwa hiu memiliki insang dan tidak bisa bernapas di darat, jadi kamu hanya perlu menunggu sebentar dan lawan ini akan menyingkir dengan sendirinya. Bayangkan seorang perampok mencoba memasuki rumahmu. Kamu hanya bisa mempertahankan diri melalui kotak surat di pintumu, sementara mereka mencoba mengintip ke dalam rumah. Pertahanan seperti apa yang akan kamu pilih? Seekor tarantula dan tongkat sepanjang 1,2 meter, galah bambu sepanjang 1 meter dan beberapa kacang polong beku, atau peniup daun, karet gelang, gulungan kertas kosong, dan beberapa lusin semut api? Masalahnya, tongkat ini terlalu pendek dan ada kemungkinan tarantula akan kembali ke arahmu. Oh,
Melemparkan kacang polong beku ke wajah perampok mungkin tidak akan cukup untuk menghentikan penjahat. Pilihlah opsi ketiga. Peniup daun akan mengirimkan semut ke wajah pencuri melalui gulungan kertas dan kemungkinan besar akan membuat penjahat itu takut. Bagaimana dengan misteri ini? Seorang anak perempuan berusia 10 tahun pada ulang tahunnya yang terakhir, tetapi dia akan berusia 12 tahun pada ulang tahun berikutnya. Bagaimana mungkin? Gadis itu merayakan ulang tahunnya yang ke-11 hari ini. Di sekolah, di salah satu kelas ada 4 pasang anak kembar. Suatu hari semua siswa datang ke acara sekolah bersama orang tua mereka. Dan ternyata ada 85 orang. Dapatkah kamu menghitung berapa jumlah siswa di kelas tersebut? Karena setiap pasangan kembar kemungkinan besar memiliki orang tua yang berbeda, maka jumlah siswa kembar dan orang tuanya adalah 16 orang. 69 orang sisanya adalah siswa biasa dan orang tuanya. Masing-masing siswa non-kembar memiliki 2 orang tua, sehingga jumlah siswa non-kembar adalah 23 siswa. Jadi secara keseluruhan ada 31 siswa di kelas. Stephen menelepon polisi untuk melaporkan barang berharganya hilang. Ketika polisi tiba, pria itu menceritakan kisahnya. Aku pergi berkemah sendirian. Aku baru saja tiba di sana dan mendirikan tenda ketika hujan turun dengan deras. Aku bergegas mencari kayu bakar kering. Aku meninggalkan tasku yang berisi dompet dan semua dokumen di dalam tenda. Ketika aku kembali, semuanya sudah hilang. Para petugas polisi tidak mempercayai Stephen dan mendendanya karena membuat laporan palsu. Bagaimana mereka tahu bahwa pria itu berbohong? Stephen mengatakan bahwa dia telah mendirikan tenda sebelum hujan mulai turun. Tapi mengapa ada genangan air besar di dalamnya? Dua orang teman, Anne dan Mary, sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kedua gadis itu melihat sebuah rumah yang tampaknya ditinggalkan dan memutuskan untuk berteduh di sana. Ketika hujan berhenti, mereka menyadari bahwa mereka sangat lapar. Jadi mereka pergi ke berbagai tempat untuk mencari makanan. Anne melihat sebuah pohon apel dan segera memakan sebuah apel. Tiba-tiba dia berubah menjadi pohon. Setengah jam kemudian, Mary tiba di tempat yang sama, mencari buah dan temannya. Saat itulah dia mendengar seseorang berkata, "Temanmu telah berubah menjadi pohon. Kamu harus menemukan pohon ini untuk membawanya kembali. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu salah, temanmu akan tetap menjadi pohon selamanya." Mary sangat ketakutan. Bisakah kamu membantunya menemukan pohon mana yang merupakan temannya? Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu harus berpikir kreatif. Sejak hujan turun setengah jam yang lalu, semua pohon di hutan basah. Satu-satunya pohon yang tidak basah adalah teman Mary, Anne. Sekarang kamu perlu mencari tahu logika dalam urutan kata-kata berikut. Fun, blue, bee, more, dive, pigs, barren, dead, shrine, then. Sebenarnya hal itu tidak sulit sama sekali setelah kamu mengucapkan kata-kata ini dengan lantang satu persatu. Kamu akan segera menyadari bahwa setiap kata berirama dengan angka yang menentukan urutan numeriknya. Pada suatu pagi yang cerah dan indah, seorang vampir bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke kamar mandi untuk bercukur. Dia berada di tengah-tengah proses tersebut ketika dia menyadari di cermin bahwa dia telah melukai dirinya sendiri. Dia harus pergi dan mencari kotak P3K. Apa yang salah dengan cerita ini?
Dari mana aku harus memulainya? Masalah utamanya adalah vampir tidak memantulkan bayangan di cermin. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Dapatkah kamu menebak anak anjing yang lucu ini milik siapa? Sedikit petunjuk, perhatikan semua detailnya. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa membantumu. Pemilik anjing itu adalah anak laki-laki yang ada di tengah. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mencoba membelai anak anjing itu. Dan sekarang, dapatkah kamu menemukan apa yang salah dalam gambar ini? Sekali lagi, perhatikan detailnya yang paling kecil. TikTok, waktumu hampir habis. Detail yang salah dalam gambar ini adalah burung nuri yang berwarna-warni ini. Bagaimana burung itu bisa sampai di sana? Burung nuri tidak dikenal menyukai musim dingin.